Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dwi Wicaksono dari 10 PPLG 4. Di sini saya akan membacakan surah, hadis, dan ulama tentang akidah Islam. Oke, kita lanjut saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Tafsir dari ayat tersebut adalah orang bertakwa adalah orang yang mempercayai hal gaib, menegakkan sembahyang, dan sebagian dari yang kami anugerahkan kepada mereka itu mereka menginfakkannya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَى مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Artinya, dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad, dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Tafsir dari ayat ini adalah ciri-ciri lainnya dari orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan dari Allah kepadamu, wahai Nabi Muhammad, berupa Al-Quran dan Az-Zikir hadis, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf, lembaran-lembaran yang tidak seperti kitab dengan tidak membeda-bedakannya. Kullu amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wa Usbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Nuhiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Tafsir dari ayat ini adalah, ucaplah wahai orang-orang mukmin kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang berhak untuk disembah. Kami juga beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada kami sebagai wahyu melalui Nabi dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Laisa ira an tuwalu wajuhakum qibala masyariqi wa magharibi walakin birrahman amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina. Artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci dan nabi-nabi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Tafsir dari ayat ini adalah diartikan bahwa kita harus yakin adanya malaikat pencatat yang senantiasa mengikuti kemanapun kita melangkah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minuna kullu amana billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi lan nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Artinya, Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Tafsir dari ayat ini adalah, kami kaum mukmin tidak mengimani sebagian dari mereka saja dan mengingkari sebagian yang lain, akan tetapi kami mengimani mereka semua. Rasul dan kaum mukminin mengatakan, kami mendengar wahai Tuhan kami apa yang Engkau wahyukan, dan kami taat dalam setiap ketetapan. Innama bu'itsu liutuma mausolliha uhlaq. Artinya, sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Bukhari. Tafsir dari hadis ini adalah, dengan jelas disebutkan bahwasanya maksud dari datangnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan dan tidak menyebarkan akhlak yang mulia ke seluruh penjuru dunia. Akmalu mu'minina imana ahsanuhum khuluqah. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Tafsir dari hadis ini adalah, orang yang paling sempurna imannya, dan tentu kita paham bahwa makin tinggi dan sempurna iman, maka akan semakin mendekatkan diri ke surganya Allah. Amin. Inna min ahabbakum illaya wa aqrabikum mina mahlisan yawma qiyamati ahsinakum ahlaqa. Artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Tafsir dari hadis ini adalah, keutamaan lainnya, orang yang bagus akhlaknya adalah mereka akan dekat dengan Allah pada hari kiamat. Ketika kedudukan kita semakin dekat dengan Tuhan pencipta alam,
Tentu bisa hampir dipastikan surga akan dapat mudah diraih, insya Allah. Karena itu hiasilah diri kita semua dengan akhlak yang terpuji. An Abi Sa'idin Hudriya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahullatani la tuhtami ani fi mu'amini nabulu wa su'ukul. Artinya, dua perangai yang tidak akan terkumpulkan pada seorang mukmin, sifat pelit dan akhlak yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Tafsir dari hadis ini adalah seorang mukmin bersama dengan imannya yaitu pelit dan akhlak yang buruk. Karena itu, jika ada yang memang merasa seorang mukmin, maka jauhilah sifat pelit dan juga akhlak tercela lainnya seperti dusta, hasad, dan yang semisal. Innallaha karimun yuhibbul karama wa ma'aliyahu wa yugidu si'safaha. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tafsir dari hadis ini adalah, hadis ini disebutkan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh mereka yang hiasi diri dengan akhlak tercela. Ancaman tersebut berupa dibenci oleh Allah, dan tentu ketika seseorang sudah dibenci Allah, maka persentase masuk nerakanya akan lebih besar. Selanjutnya kita akan menuju ke ulama. Yang pertama dari as-sunnah. Kata sunnah memiliki makna yang bermacam-macam, tergantung disiplin ilmu masing-masing. Dalam ilmu fikih, sunnah adalah hal-hal yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Dalam ilmu fikih, as-sunnah bermakna sumber wahyu kedua setelah Al-Quran. Dalam ilmu hadis, as-sunnah merupakan persamaan kata dari akidah dan seterusnya. Terkadang juga sunnah digunakan sebagai antitesa dari kata bid'ah. Namun kemudian banyak ulama yang menggunakan istilah sunnah ditunjukkan kepada makna akidah, dikarenakan urgensi ilmu akidah yang merupakan pokok agama Islam. Di antara para ulama yang menggunakan istilah sunnah adalah Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal pada 327 Hijriah dalam kitab Sunnah, dan Imam Al-Barbahari 329 Hijriah dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Yang kedua ada al-iman. Iman secara bahasa bermakna at-tasdiq atau pembenaran, dan al-iqrar adalah penetapan. Adapun secara istilah syar'i, iman adalah pembenaran dan penetapan serta ketundukan terhadap kebenaran yang berasal dari wahyu. Dan para ulama sepakat bahwa iman mencakup perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan lisan, perbuatan hati dan anggota badan. Istilah iman merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Di antara para ulama yang menggunakan istilah ini adalah Ibnu Madah 395 Hijriah dalam kitabnya Kitabul Iman, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada 728 Hijriah.
juga dalam dua kitabnya, yaitu Al-Iman Awsat dan Al-Imanul Kabir. Kemudian juga Imam Bukhari dalam yang membuat bab di awal sahihnya dengan nama Kitabul Iman. Yang ketiga adalah At-Tauhid. At-Tauhid terdapat dalam hadis Mut'ah ketika diutus ke Yaman. Di atas di antaranya para ulama yang menggunakan kata ini adalah Ibnu Huzaimah 311 Hijriah dalam kitab Tauhid wa Isbatu Sifatir Rabb Azza wa Jalla. Juga Iman Al-Mahrizi 845 Hijriah dalam kitabnya Tajridut Tauhid Al-Mufid, serta Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab 1206 Hijriah dalam kitab Tauhid Allazi huwa haqqullah ala abid. Kitab-kitab yang ditulis dan istilah tauhid yang hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dengan ketiga macamnya yang merupakan bagian dari ilmu akidah, sehingga kitab-kitab akidah lebih bersifat komprehensif atau syumul. Selain membahas masalah tauhid, kitab-kitab akidah juga membahas hal-hal lain seperti iman dan rukun-rukunnya, Islam dan rukun-rukunnya, hal yang bersifat gaib, kaidah-kaidah dalam akidah yang pasti yang disepakati para ulama wala dan bara bertahan terhadap aliran sesat dan lain-lain. Yang keempat adalah usuluddin. Aslu atau pokok adalah apa yang dibangun di atasnya, dan agama Islam dibangun di atas akidah yang benar, sehingga para ulama menggunakan istilah ini dengan makna ilmu akidah, dan ini yang kita kenal dalam perguruan tinggi di Timur Tengah, Saudi Arabia, khususnya fakultas yang berkonsentrasi membahas akidah adalah Fakultas Usuluddin. Di antaranya ulama menggunakan istilah ini adalah Abu Hasan Al-Ash'ari 320 Hijriah dalam kitab beliau Al-Ibana An-Usulid Diyanah, dan Ibnu Battah 387 Hijriah dalam kitabnya Asy-Syarhu wal Ibana An-Usulis Sunnah wa Diyanah. Wallahu a'lam. Dan yang kelima adalah sunnah. Secara umum akidah seperti sunnah terkadang dimaksudkan seluruh yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya berupa hukum-hukum yang disampaikan oleh para nabi. Terkadang dimaksudkan hanya masalah akidah, dan terkadang dimaksudkan masalah amaliyah fikih saja. Dalam Al-Quran pun makna syariah berbeda-beda. Terkadang syariat bermakna seluruh ajaran yang dibawa para nabi, terkadang dikhususkan ajaran setiap nabi yang berbeda antara satu nabi dengan yang lainnya, dan terkadang dikhususkan kepada kesamaan dakwah seluruh nabi, yaitu tauhid. Adapun secara khusus makna syariah adalah akidah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, dan inilah yang dimaksud oleh para ulama ketika menulis kitab-kitab akidah dengan nama syariah. Di antara ulama menggunakan istilah ini adalah Imam Al-Juri 360 Hijriah dalam kitab beliau Asy-Syari'ah, dan Ibnu Battah 387 Hijriah dalam kitab beliau Ibanah Al-Syairiyati Firqatun Najiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pembacaannya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.